Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan Bapak Mufti Maulana di pelajaran PPKN kelas 7, di mana Bapak akan membahas tentang tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya meliputi mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. A. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang, di mana pada tahun 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda diwakili Panglima KN Nil Letnan Jenderal Hein Vervoorten resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian antara kedua negara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat dengan wakil ketua Ichibansu Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara, di mana pada tanggal 29 Mei Mr. Muhammad Yamin menyampaikan ide gagasan rumusan dasar negara menurutnya. Tanggal 30 Mei disampaikan oleh Mr. Supomo dan pada tanggal 1 Juni disampaikan oleh Ir Soekarno. KRT Rajiman Widyoningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan. Sedangkan menurut Supomo terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia
Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota, Abi Kusno Joso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPU PKI kedua dilakukan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPU PKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Linkai, di mana tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja dari BPU PKI, diantaranya mempersiapkan hal-hal yang diberikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan undang-undang dasar negara, serta membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhkan bom atom, di mana di Hiroshima dan di Nagasaki. Perlu kita ketahui, pada masa itu Jepang tengah menjajah Indonesia. Peristiwa tersebut pun dimanfaatkan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. B. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Jika dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini, sikap yang perlu kita tunjukkan kepada
tanah air atau cinta tanah air dapat dibuktikan dengan cara adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika di rumah atau keluar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak aman, physical distancing, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Adanya kesadaran mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. C. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Aplikasi sikap patriotisme bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, misal membantu sesama, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan positif. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.